Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Benny Anggara. Selamat datang di Alkisah. Seperti biasa di video kali ini gua akan membawakan sebuah cerita atau sebuah kisah dari satu daerah yang masih kental akan budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya adalah Sumpah Pocong. Sumpah pocong atau sumpah kematian ini bisa digunakan orang-orang sejak dahulu untuk membuktikan kebenaran. Akan tetapi sumpah pocong juga memiliki dampak dan efek yang sangat mengerikan jika dilanggar. Bahkan akan ada hal-hal mistis yang membuat hidup tidak tenang. Kisah ini bermula dari satu daerah yang dimana ada seorang gadis yang berinisial M, sebut aja gadis itu Mia, yang dituduh berzina oleh warga kampungnya. Karena Mia ingin membuktikannya, Mia tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya Mia menjalankan sumpah pocong agar warga di kampungnya bisa percaya kalau Mia tidak melakukannya. Tidak tahan dengan tuduhan warga kampungnya, si wanita tersebut rela melakukan sumpah pocong dan tidak mengaku melakukan perbuatan yang dituduhkannya itu. Dari cerita yang beredar bahwa ada warga yang memergoki Mia sedang melakukan zina di gubuk, tepatnya di tengah sawah, dengan seorang pemuda di waktu malam hari. Akan tetapi Mia ini tidak mengakuinya dan bersikeras mengatakan tidak melakukan zina dengan seorang lelaki tersebut. Sampai berita itu menyebar sampai ke pelosok-pelosok kampung. Dan lambat laun berita ini semakin meresahkan. Dan sejak berita itu beredar, wanita itu mulai terkucilkan dan diasingkan oleh warga-warga kampungnya. Sehingga Mia jarang keluar rumah dan sering mengurung diri sendiri di dalam rumah. Akan tetapi warga setempat di tempat tinggalnya tidak percaya, sebab hanya mereka yang ada di gubuk itu di tengah malam. Meskipun si ayah wanita ini bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi ibu si wanita ini sudah menarik diri dari pergaulan sosial warga sekitar karena malu. Sampai suatu ketika datanglah seorang bapak-bapak yang sedang ronda dengan beberapa warga yang datang dan mengatakan bahwa Mia tidak mempunyai etika. Dengan ucapan dari bapak-bapak tersebut membuat suasana menjadi semakin panas. Apalagi bapak-bapak tersebut mengatakan jika Mia ini tidak beretika dan seperti wanita murahan. Jelas membuat ayah Mia ini tidak terima dan mengatakan bahwa bapaknya ini selalu mengajarkan Mia betapa pentingnya harga diri dan etika. Dan perdebatan pun tak terhindarkan sehingga terjadi baku hantam, sehingga membuat keributan. Kemudian datanglah warga sekitar untuk melerai dan memisahkan perkelahian tersebut. Kemudian pada malam itu juga Bapak Mia ini menegaskan jika jangan macam-macam dengan anaknya jika hanya mendengar dari orang-orang dan tanpa bukti. Dan malam itu juga Bapak Mia ini dengan tegas menanyakan kepada Mia kalau Mia ini benar apa tidak melakukan hal tersebut. Tetapi Mia ini menjawab dengan bersikeras bahwa Mia tidak melakukan hal itu atau berzina sesuai yang dituduhkan oleh warga kampung tersebut. Dan sampai sang ayah meminta anaknya agar supaya melakukan sumpah pocong di depan warga, supaya warga kampung bisa percaya bahwa kamu tidak melakukan
hal keji seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kampung tersebut. Berita sumpah pocong itu pun akhirnya tersebar luas dan tersebar sehingga membuat seluruh warga tahu. Akan tetapi sumpah pocong ini bukanlah permainan semata, tetapi mengandung resiko dan konsekuensi jika orang tersebut melanggar atau berkhianat dari sumpahnya. Kemudian tibalah harinya ritual sumpah pocong. Tepatnya Kamis sore warga sudah berkumpul di depan masjid untuk melihat segala proses sumpah pocong itu. Dengan hanya berbalut kain putih layaknya pocong asli, Mia harus siap mengucap sumpah dan harus siap dengan segala konsekuensinya. Dalam proses ritual tersebut sampai didampingi dengan ustadz sampai segala proses tersebut selesai. Akan tetapi dengan sang ibu tidak tega melihat anaknya dengan menjalani proses seperti itu. Bahkan tidak tega melihat anaknya akan melakukan sumpah pocong. Akan tetapi sumpah pocong ini harus dilakukan agar bisa memberi jawaban kepada seluruh warga kampung yang menuduh Mia ini berzina. Kemudian dengan keadaan berbaring, Pak Ustadz meminta Mia untuk mengucap sumpah, dan Mia pun mulai mengucapkan sumpahnya dengan berkata, "Saya bersumpah, saya tidak berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Jika saya berbohong, saya akan mati dalam keadaan mengenaskan, dan arwah saya akan gentayangan dan mengganggu keluarga juga orang-orang terdekat saya," ucap sumpah wanita tersebut. Kemudian suasana menjadi sepi dan hening. Setelah mengucapkan sumpahnya, warga mulai berbisik dan mengatakan jika itu bukanlah kebenaran, karena setelah melakukan sumpah pocong tidak ada yang terjadi. Ternyata keadaan pun tidak berubah, dan hasilnya warga setempat tetap membicarakan aib Mia ini dan terus menggibahinya. Kemudian tak disangka-sangka suatu hari datanglah Mia dengan pengakuan ke orang tuanya bahwa benar Mia ini telah berzina dan sekarang sedang hamil. Wanita itu mengaku sudah berhubungan tidak pantas dengan seorang pria tepat di gubuk sawah yang dituduhkan. Namun apa boleh buat, sumpah telah dilaksanakan dan menunggu konsekuensi yang akan datang. Orang tuanya juga tidak menyangka kenapa anaknya ini sampai berdusta. Hal itu pun terdengar oleh tetangga sebelahnya yang emang rumahnya berdekatan jaraknya. Kabar pun sudah menyebar dan membuat keadaan semakin memburuk, sehingga Mia harus berhenti bekerja dan membuat orang tuanya tidak bergaul dan bersosialisasi lagi dengan masyarakat di kampungnya. 3 bulan kemudian terdengar ibunya Mia minta tolong. Keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Kini tubuhnya lumpuh dan matanya juga sering melihat ke atas dengan tatapan kosong. Jelas ini sakit yang tidak wajar. Juga di tubuhnya Mia ini banyak luka yang tersebar, dan perutnya pun semakin membesar karena janin yang dikandungnya. Kemudian Mia dilarikan ke rumah sakit dan terlihat tubuh Mia ini sudah seperti mayat hidup, dengan luka di sekujur tubuhnya yang terus-terusan mengeluarkan seperti bau busuk, dengan mata yang melotot dan juga tidak bisa diajak bicara. Dari keterangan dokter, Mia ini menderita diabetes yang sangat parah.
dan luka-lukanya pun juga tidak bisa disembuhkan dan terus bernanah. Setelah sehari dirawat di rumah sakit, akhirnya Mia menghembuskan napas terakhirnya. Dan janin yang ada di dalam perutnya juga ikut meninggal. Di suatu malam ibu Mia mendengar ketokan pintu di arah pintu depan. Begitu si ibu Mia ini mau membuka pintu depan, tiba-tiba suara itu berpindah ke pintu belakang. Dan kejadian itu terus berulang-ulang beberapa kali. Sehingga ibunya menunggu tepat kaca depan yang langsung menghadap ke teras rumah. Ibu yang melihat sosok pocong itu langsung kaget. Karena pocong itu terus mengintai rumahnya dan mengetuk pintu dengan kepalanya. Ibu itu langsung terbaring lemas dan takut. Soalnya wajah pocong itu mirip sekali dengan anaknya Mia, yang wajahnya sudah penuh dengan luka. Pocong itu pun berkata bahwa dia tidak mempunyai teman dan ingin mengajak ibunya ke kuburan. Setelah itu, pocong itu pun terbang melayang. Tepatnya tahlil 7 harian selesai, sekitar jam 2 dini hari, ibu Mia yang tersadar kemudian bangun. Kebetulan posisi tidur beliau menghadap ke lemari dan saat itu hanya ada cahaya dari ventilasinya. Lalu begitu beliau menghadap ke lemarinya, dia melihat sosok Mia yang menjadi pocong sedang duduk. Kejadian itu terus berulang di setiap malamnya, membuat kehidupan keluarganya tidak tenang. Apalagi setiap kedatangannya selalu tercium bau busuk yang amat bau. Jadi itulah kisah atau cerita dari satu daerah yang masih kental akan budaya dan adat istiadatnya, yaitu sumpah pocong. Sumpah pocong ini yang dilakukan oleh Mia yang dituduh berzina di gubuk di sawah, men. Untuk orang namanya kalau sebenarnya orang lah kalau di sawah gitu nggak modal lah gitu. Pesan buat kalian, jangan ambil keputusan yang nekat lah karena sumpah pocong ini, apalagi sumpah pocong, karena sumpah pocong ini konsekuensinya sangat berat, men. So, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini bukan apa-apa. Dari gua terima kasih banyak. Yang paling penting dari gua, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa dan terima kasih.